Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Di video kali ini, saya tidak akan mereview figur atau memberi tutorial toys fotografi. Bahkan kita tidak sedang bernostalgia. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan program baru, yaitu Mang Atang, mainan yang akan datang. Jadi, ini program baru channel saya, di mana saya akan membahas action figure yang akan rilis, baik yang masih berupa scan atau yang sudah ada harga dan jadwal rilisnya. Semoga saya tetap istiqomah memberikan informasi seputar toys, dan semoga teman-teman tetap terhibur dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ayo kita serap racunnya. Jadi di minggu ini kurang lebih sebelum lebaran, kita dihebohkan dengan penampakan figur yang akan rilis beberapa bulan ke depan. Dan itu seperti nggak ada angin atau nggak ada hujan, tahu-tahu rilis aja nih figurnya nih. Oke, kita mulai yang pertama. Datang dari dunia Figurize, langsung muncul dua series Kamen Rider, yaitu Hibiki dan Diket. Nah, pertama Hibiki yang akan dijadwalkan rilis bulan 10 tahun 2020 dengan harga 3.740 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 512.000. Ya, kalau sampai Indonesia bisa dengan harga 600.000 ke atas lah. Yang membuat saya tertarik yaitu adalah warnanya. Jadi warna si Figurize Kamen Rider Hibiki ini warna-warna Maziora gitu. Berbeda dengan series SAF, di mana warna Hibikinya ini lebih keunguan warnanya. Nah, untuk warna Figurize ini bisa dibilang mendekati warna seperti di filmnya, yaitu warna-warna Maziora. Karena memang warna Hibiki ini unik, terkadang bisa biru, terkadang ungu. Jadi tuh kayak ada gradiasinya untuk warnanya, apalagi kalau kena cahaya matahari. Untuk Hibiki ini selain warnanya yang unik, yang warnanya mendekati Maziora, Hibiki ini mendapatkan aksesoris tambahan seperti pemukul beduk, terus pemukul beduk yang ada apinya. Nah, ini apakah apinya bisa dicopot atau dapat dua lagi pemukul beduk yang sudah ada include dengan apinya. Berikutnya dapat alat buat henshin. Nah, ini yang buat diketok ke jidatnya itu. Terus yang paling asik nih dapat ini si Hibiki dapat beduknya nih. Di sini kalau saya lihat detail beduknya ini asik, terus rapi karena dirakit kan. Untuk detail dari Kamen Rider Hibikinya, untuk proporsi badannya itu benar-benar sesuai dengan seriesnya sendiri. Bisa teman-teman lihat lah untuk foto-foto tersebut, dimana proporsinya si Hibiki, walaupun ada beberapa foto yang kepalanya agak besar, tapi sebenarnya ini udah keren banget sih, mantul lah pokoknya. Yang kedua ada Kamen Rider Diket. Nah, ini yang bikin saya tergiur nih untuk coba lagi ngerakit Figurize. Di sini Diketnya lebih rapi dan lebih apik. Kalau saya lihat di sini bagian visir matanya itu area yang garis ini terlalu tebal. Dan ada beberapa foto Diket di mana kepalanya nggak begitu kelihatan lonjong. Kalau di filmnya kan agak-agak lonjong tuh. Tapi ini agak bulat kayak buah gitu. Ya, mungkin ini pengaruh angle yang kurang tepat dalam foto produknya. Kalau teman-teman lihat foto dengan latar putih ini menunjukkan postur tubuh yang benar-benar asik sesuai dengan opening di filmnya sendiri. Oke, untuk yang didapatkan di Kamen Rider Diket ini adalah yang pastinya kita dapat kedua senjata, blaster dan sword. Terus ada bakalnya juga. Cuman saya belum tahu nih ya, apakah bakalnya ini bisa dibuka dan dimasukin kartu atau memang udah terpaku seperti ini. Untuk kartu di sini yang saya lihat ini baru ada beberapa kartu. Yang pertama ada Kuga, Diket, Zio, Vice, dan untuk Attack Rider Diketnya. Yang bikin makin tertarik nih, si Diket ini kita mendapatkan Neo Diket drivernya. Jadi dia punya sabuk untuk Neo Diketnya. Di sini logo-logo ridernya terlihat jelas dan rapi. Nah, beda sama yang SAF. Yang SAF kan kita harus beli dua kali kan, beli yang versi pertama sama versi yang kedua. Tapi di Figurize ini kita bisa mendapatkan keduanya dalam satu produk saja. Nanti saya akan coba review SAF Kamen Rider Diket yang lebih murah, tapi bisa mendapatkan kedua form tersebut. Nanti akan kita bahas. Terus ini kayaknya kita nggak dapat kepala mode violetnya, jadi cuma dapat kepala normalnya aja nih. Untuk harganya lebih murah dari Hibiki, yaitu 3.520 yen atau 480.000. Ya, kalau sampai ke Indonesia bisa jadi harganya 500-an ke atas. Mungkin di minggu ini baru dua rider ini yang diumumin oleh Figurize untuk dirilis. Kita nggak tahu apakah bisa sebagus dengan foto produk apa enggak. Kalau kita ingat-ingat, banyak yang kecewa karena Figurize Kuga kemarin itu nggak sesuai dengan foto produknya. Jadi foto produknya keren, tapi pas hasil akhirnya itu mengecewakan. Ya, semoga yang Diket sama Hibiki ini sesuai dengan posternya lah. Berikut datang dari dunia SAF Figure.
Baru saja lebaran, besoknya langsung dihajar sama jadwal rilis SAF Shinkocho Seiho Kamen Rider Ixa. Awalnya saya biasa aja sih melihat rider ini. Sempat saya post di postingan komunitas di YouTube dan banyak teman-teman yang suka dan komen. Ya karena saya pikir lebih baik uangnya saya simpan untuk kalau Dark Kiva benar-benar dikeluarin atau dirilis oleh si Bandai ini. Ya tetap aja saya ngerasa si Ixa ini nggak bahaya lah untuk kedepannya. Paling nanti harganya bakalan turun kayak si Vulcan. Tapi tanggal 2020 Mei kemarin, Ixa ngeluarin semua foto detail figurnya. Selain dapat kepala Safe Mode, ternyata kita dapat kepala Brass Mode-nya juga. Saya nggak kaget karena di versi lamanya SAF Kamen Rider Ixa memang dapat 2 kepala. Tapi begitu saya slide ke foto berikutnya, langsung aja nih ada foto si Kazumin. Jadi kita langsung dapat HS Kurenai Otoya, langsung include ke figurnya. Ya mukanya memang mirip dengan Kouhei Takeda. Tapi kalau saya lihat secara detail atau secara dekat, ini benar-benar HS-nya ini mirip sama Gokai Red si Marvelous itu. Ini perasaan saya atau gimana ya, tapi memang kepalanya itu mirip Kurenai Otoya atau mirip si Gokai Red si Marvelous ini. Jadi teman-teman bisa coba aja sih bayangin. Terus selain kepala HS yang menggemparkan kita semua kemarin, di sini kita dapat knuckle-nya. Nah knuckle-nya ini bisa dilepas dari belt-nya dan menjadi senjata untuk Kamen Rider Ixa-nya. Selain itu kita dapat pedang sama pistolnya. Kalau menurut saya ini pertama kalinya SAF ngerilis figur Shinkocho Seiho di mana Kamen Rider sudah include dengan kepala HS human form-nya. Ya sebelumnya ada SAF si Ongo Takeshi itu yang full human, tapi ini Kamen Rider-nya udah include sama kepala manusianya. Udah kayak SAF Marvel. Ini yang bikin bahaya dari SAF Kamen Rider ini, dimana saya takutnya harganya bakal melambung tinggi. Secara ini HS Kurenai Otoya ini multi rider, dimana kepala si Otoya ini bisa kita pakaikan ke Dark Kiva atau ke Gris di build itu sekalipun. Jadi saya memutuskan untuk PO. Nah untuk PO saya sendiri PO-nya di CSJKI Shop di Instagram. Teman-teman bisa langsung coba kontak sellernya deh. Lagi pula adminnya baik juga kok. Jadi saya rekomendasikan untuk PO di CJKI Shop. Langsung cek Instagramnya di link di deskripsi, oke? Oh ya, untuk Kamen Rider Ixa ini dibanderol dengan harga 8.800 yen. Kalau kita rupiahkan bisa harga 1.200.000. Ya sampai Indonesia paling-paling harganya 1.400.000 atau 1.500.000. Nah itu bisa beresiko lebih tinggi lagi karena ini pertama kalinya SAF Kamen Rider itu udah mempunyai HS-nya sendiri. Ya lebih baik saya PO daripada nanti saya nggak PO nunggu harga ready tapi harganya bisa nembus 1.800.000. Kan lumayan. Untuk rilisnya itu bulan November tahun 2020. Jika teman-teman ada kesempatan ya lebih baik teman-teman nabung buat PO. Lalu teman-teman bisa nabung lagi buat melakukan pelunasannya sampai bulan November nanti. Jadi kita bayarnya lebih ringan ketimbang kita nunggu yang ready. Karena ready beresiko harganya itu lebih tinggi dari harga PO, oke? Berikutnya ada SAF Figuart Shinkocho Seiho Momotaro's Imagine. Nah berikutnya nih ada setan merah dari series Kamen Rider Den-O, si Momo. Kali ini si Momo berkesempatan dibikinkan versi Shinkocho Seiho-nya. Sebenarnya saya sudah lama melihat scanan dari Renewal ini. Cuman kali ini Bandai sudah ngerilis foto secara detail dan ada beberapa pose dari si Momo ini. Untuk proporsi badannya lebih berisi ketimbang versi yang lamanya. Kalau yang versi lamanya lebih cungkring dan lebih kurus. Untuk yang versi Renewal ini proporsi si Momo ini lebih berisi dan lebih mirip seperti di filmnya. Dan yang pasti kalau teman-teman suka foto toys dan pengen bikin tema lucu-lucuan, Momo solusinya. Untuk detailnya udah nggak perlu diragukan lagi karena ini Shinkocho Seiho. Kita akan coba bahas propertinya. Untuk propertinya yang kita dapatkan di sini ada pedangnya si Momo. Terus kita dapat secangkir minuman yang biasa diminum sama Momo di kereta itu. Kayaknya sih itu aja sih yang didapatkan. Ya, yang ini propertinya nggak begitu banyak. Kita nggak tahu kejutan apa lagi yang Bandai siapin buat kita saat rilis nanti. Tapi kalau saya lihat ini posenya itu seimbang. Dia bisa berdiri dengan satu kaki. Terus dia bisa pose baring seperti ya konyolnya si Momo itulah. Kayaknya ini cakep sih kalau memang harus dikoleksi. Apalagi kalau Imagine ketiganya itu rilis. Itu kalau rilis berempat itu lucu-lucu lah pokoknya. Untuk harganya si Momo ini dibanderol dengan harga 7.150 yen. Kalau dirupiahkan 978.000. Ya sampai ke Indonesia 1 juta ke atas lah. Dan ini akan rilis di bulan 10 tahun 2020 tahun ini. Oke, berikutnya yang sempat ramai dibicarakan adalah SAF Figuart Kamen Rider Vulcan Assault Wolf.
Di sini banyak yang protes dan banyak yang menyayangkan proporsi badannya yang nggak sebagus seperti Assault Hopper milik C01. Kalau dilihat memang agak kurus sih dan nggak profesional. Jadi banyak teman-teman yang kecewa melihat foto dari si Vulcan ini. Tapi ya karena mereka sudah diperbudak oleh Bandai, pasti mereka akan sikat apapun itu. Untuk propertinya sendiri ini nggak begitu banyak. Di sini saya melihat ada senjata. Ini kayaknya blasternya ya. Kalau si Zero One kan dapat mode kapaknya itu, tapi kalau si Vulcan dapat mode pistolnya atau mode blasternya itu. Jujur ini kalau disandingkan sama Zero One Assault Hopper ini bakalan perfect banget lah, karena kita pernah melihat skin dimana mereka berdua berlari ngelawan musuhnya. Jadi benar-benar cakep si Assault Hopper ini kalau dikoleksi sama Assault Wolf. Satu lagi, kalau saya melihat detailnya, ini saya coba iseng-iseng, saya ngelihat detailnya lebih dalam lagi. Ada sedikit perbedaan antara versi filmnya atau versi seriesnya dengan versi SAF-nya. Jadi ini kayaknya ada mispaint atau gimana. Di sini saya melihat dia itu bagian alis merah di atas visirnya ini. Kalau dilihat dari foto originalnya di seriesnya, itu ada garis merah di bagian ini. Tapi kalau di SAF ini masih blank atau masih hitam, nggak ada cat warna merahnya. Apakah Bandai lupa? Ataukah memang ini masih sebuah proto, jadi masih bisa direvisi oleh si Bandai? Tapi ya moga aja si Bandai memperbaiki pas rilis nanti. Untuk harganya SAF ini dibanderol dengan harga 6.600 yen atau 904.000. Kalau sampai Indonesia paling-paling 1.100.000 atau 1.200.000. Untuk SAF Vulcan Assault Wolf ini akan rilis bulan 11 tahun 2020. Ya masih bisa PO lah kalau teman-teman bersedia untuk PO dan nabung untuk bayar pas rilisnya nanti, jadi nggak begitu berat. Oke, jadi SAF ini baru keluar 3 figur ini yang sudah rilis berserta dengan harganya, dan banyak sekali seller-seller yang sudah open PO, jadi teman-teman bisa merapat ke sellernya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya PO di JKI Shop, itu udah langganan saya. Oke, jadi untuk minggu-minggu berikutnya saya akan coba bahas-bahas seperti ini. Jadi semua action figure yang akan rilis di tahun ini akan coba saya bahas di channel Umam Kreatif ini dalam program Mang Atang, mainan yang akan datang. Oke, jadi segini dulu video dari saya. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Mang Atang berikutnya.